Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang besar. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat mengumpulkan kebaikan sehingga kita dapat mengumpulkan bekal untuk kehidupan kita di hari akhir nanti. Dan di antara ketaatan-ketaatan yang paling agung yang bisa kita jemput adalah talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Ini tidaklah diragukan lagi karena ilmu syar'i ini adalah pangkal segala kebaikan, dan kebodohan terhadap ilmu ini adalah pangkal segala bencana dan musibah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa berjalan di atas petunjuk beliau hingga akhir zaman. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kajian perdana kita membahas kitab Umdatul Ahkam di malam hari ini, hari Senin tanggal 19 Muharram 1447 Hijriyah atau 14 Juli 2025. Kita insyaallah akan memulai kajian pekanan ini. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan dalam kitab, kita akan sedikit memberikan muqaddimah untuk kajian kitab Umdatul Ahkam kita ini. Kita berharap dengan muqaddimah yang disampaikan ini kita dapat memaksimalkan pembelajaran kita dalam kajian kitab Umdatul Ahkam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara muqaddimah yang ingin Anda sampaikan di malam hari ini adalah berkaitan dengan urgensi atau pentingnya hadis dalam syariat Islam. Kita perlu mengetahui bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sumber kedua dalam syariat Islam setelah kitab Al-Qur'an tentunya. Dan di antara hal yang menegaskan hal ini adalah firman Allah Ta'ala, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang artinya dialah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul, seorang utusan di antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah.
Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus di tengah-tengah kaum yang buta huruf, di tengah-tengah kaum yang dipenuhi dengan kegelapan jahiliyah. Mereka menyembah pepohonan, mereka menyembah patung-patung, sehingga terhina mereka. Yang kuat menindas yang lemah. Berlaku hukum-hukum ya sebagaimana hukum-hukum pada binatang, karena saking gelapnya zaman ketika itu. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla, Allah utus kepada mereka seorang Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya ilmu, mensucikan hati-hati mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Apa ini Alkitab? Alkitab adalah Al-Quran. Dan kemudian disebutkan wal hikmah dan al-hikmah. Para mufassirin, para ahli tafsir, Imam Syafi'i, Yahya bin Katsir, begitu juga Qatadah rahimahumullah, dan yang lainnya mengatakan bahwasanya maksud dari al-hikmah di sini adalah as-sunnah atau hadis-hadis. Ya, maka Nabi alaihissalatu wassalam sebagai utusan Allah Azza wa Jal tidak hanya mengajarkan Al-Quran kepada umat, akan tetapi hadis-hadis juga termasuk ilmu yang diajarkan kepada umat. Maka hadis-hadis ini adalah sumber kedua dalam syariat Islam. Ini menegaskan pentingnya kedudukan hadis di dalam syariat Islam yang mulia ini. Kemudian hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam juga merupakan salah satu bentuk dari wahyu. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya, dan tidaklah dia berucap melalui hawa nafsu saja. Sesungguhnya apa yang diucapkannya itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sesungguhnya tidaklah yang diucapkannya itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya, kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini adalah salah satu bentuk dari wahyu. Maka jangan kita mengatakan bahwasanya wahyu itu hanyalah Al-Quran saja, sementara perkataan-perkataan Nabi alaihi salatu wassalam sama dengan perkataan-perkataan manusia biasa. La, tidak seperti ini. Hakikatnya perkataan-perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak sama. Ya, perkataan-perkataan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah wahyu, salah satu bentuk wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka dari sini menegaskan pentingnya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena di akhir zaman dan telah muncul yang seperti ini, akan ada kelompok-kelompok orang yang mereka hanya menerima Al-Quran saja, dan mereka mengesampingkan atau tidak mengakui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu sumber syariat Islam. Ada orang-orang yang seperti ini, dan tentu saja ini tidaklah benar.
Dan mengenai orang-orang yang menyimpang seperti ini, Nabi SAW telah mengabarkannya. Karena itu Nabi SAW juga mengatakan dan memberitahukan bahwasanya ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya aku ini diturunkan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisalnya. Apa maksudnya di sini yang semisalnya? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sangat banyak dalil yang menegaskan bahwasanya hadis-hadis Nabi yang sahih, yang hasan, yang dapat diterima ini adalah salah satu bahkan sumber kedua dalam syariat Islam, dan bahkan sebagian hukum-hukum tidaklah diambil kecuali dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Maka ini jelas menegaskan bahwasanya hadis memiliki kedudukan yang sangat agung dalam syariat Islam. Begitu juga mengikuti dan mentaati hadis-hadis selama hadis-hadis tersebut adalah hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dapat diterima, bukan hadis yang palsu, bukan hadis yang lemah, yang sangat lemah, yang tidak bisa dijadikan sandaran. Selama hadis-hadis ini adalah hadis yang diterima, maka kita wajib mentaati, mengikuti kandungan dari hadis-hadis tersebut. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, dan apa saja yang Rasul berikan kepadamu maka terimalah, dan apa saja yang Dia larang kalian darinya maka tinggalkanlah. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk menerima, untuk mengambil semua hal yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu bentuknya harta, pemberian, begitu juga syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita kepada sesuatu, maka kita harus melakukan perintah tersebut, dan jika Nabi melarang kita dari sesuatu, maka kita wajib untuk meninggalkannya. Tidak ada pilihan yang lain. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, perintah Nabi, takut bahwasanya mereka akan ditimpa fitnah, cobaan, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, ini peringatan dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya hati-hati mereka di dunia boleh jadi akan mendapatkan musibah, keburukan karena pembangkangannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirat mereka diancam akan mendapatkan azab yang pedih. Maka ini menegaskan wajibnya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajibnya kita mengikuti hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga hadis ini adalah penafsir, penerang, dan penjelas
bagi banyak hukum-hukum yang disebutkan secara global di dalam Al-Quran. Ya, ada banyak hukum-hukum yang disebutkan secara global saja di dalam Al-Quran, dan yang menjadi penafsir, ya, menjadi perinci, penjelas dari hukum-hukum tersebut adalah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kita nggak mungkin untuk mengamalkan, menerapkan hukum-hukum tersebut kecuali dengan melihat hak kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salat, ya, kita diperintahkan untuk salat di dalam Al-Quran, tapi tata caranya kita dapati di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Harta-harta yang wajib dizakati dan kadar zakatnya kita dapati di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Rangkaian manasik haji kita dapati kaifiyahnya, tata caranya pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hukum-hukum lainnya. Maka hadis benar-benar memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam. Maka jelas orang-orang yang berusaha menolak kedudukan hadis ini adalah orang-orang yang menyimpang, jauh dari kata benar, jauh dari jalan yang lurus. Kemudian di antara muqaddimah yang ingin ana sampaikan adalah mengenai pentingnya hadis-hadis ahkam. Ya, hadis-hadis dari sisi pembahasannya ada banyak. Ya, di antaranya adalah hadis-hadis ahkam. Dan kitab yang kita hendak kaji di kajian ini adalah kitab yang berisikan hadis-hadis ahkam. Sedikit mungkin kita menjelaskan mengenai hadis-hadis ahkam. Hadis-hadis ahkam ini adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang derajatnya sahih dan hasan, yang melalui penelitian yang benar kita dapat sampai kepada suatu hukum syar'i terkait amalan seseorang. Ana ulangi, hadis-hadis Nabi, hadis-hadis ahkam ini adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang derajatnya sahih dan hasan, yang melalui penelitian yang benar kita dapat sampai kepada kesimpulan suatu hukum syar'i terkait amalan seseorang. Dan tentu saja yang meneliti hadis-hadis tersebut adalah para ulama kita, para fuqaha kita, para mujtahid yang dengan ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih dan usul-usul lainnya, mereka dapat melihat kepada nas-nas yang sahih, kemudian mengeluarkan produk berupa hukum-hukum syar'i, sehingga diketahui suatu amalan apa hukumnya, halalkah ataukah haram, apakah wajib ataukah sunnah, apakah dia haram ataukah dia makruh, ataukah dia termasuk hal-hal yang mubah, dan seterusnya. Maka ini adalah hadis-hadis ahkam. Kemudian setelah pengertian mengenai hadis-hadis ahkam, ya, dan di sini satu lagi kita berikan catatan bahwasanya hadis-hadis ahkam tentu saja konsentrasinya adalah berkaitan dengan amalan seseorang. Ya, berkaitan dengan amalan seseorang, perbuatan seseorang, baik itu perkataannya ataupun perbuatan anggota tubuhnya. Ya, ya, agar terbedakan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah.
Ya, karena hadis-hadis ahkam secara khusus dia membahas berkaitan dengan amalan, perbuatan ataupun perkataan seseorang. Yang kita bedakan dengan hadis-hadis berkaitan dengan akidah, hadis-hadis yang berkaitan dengan keyakinan. Karena itu hadis-hadis ahkam, begitu juga yang kita bahas ini disusun berdasarkan tema-tema fikih, ya, tema-tema fikih. Ada bab thaharah, salat, ya, puasa, zakat, haji, janaiz, al-buyu' dan seterusnya. Disusun berdasarkan bab-bab fikih. Kemudian di antara pentingnya mempelajari hadis-hadis ahkam adalah tentu saja hadis-hadis ahkam ini menolong seseorang dalam mempelajari ilmu fikih, karena memang pembahasan hadis-hadis ahkam ini langsung berkaitan dengan ilmu fikih. Sehingga dengan mempelajari hadis ahkam kita diharapkan membantu kita dalam memahami ilmu fikih, bab-bab fikih. Kita bisa menyimpulkan hukum-hukum syariat mengenai perbuatan-perbuatan seseorang, perkataan-perkataan seseorang. Atau setidaknya kita melihat bagaimana para fuqaha kita, bagaimana para ulama kita beristimbat, ya, menelurkan hukum-hukum syar'i melalui nas-nas hadis-hadis tersebut. Yang tentu saja ini menambah apa? Menambah keyakinan kita. Ya, tentu saja beda seseorang yang hanya mengetahui suatu hukum, ini wajib, ini sunnah. Dia cuma tahu itu saja. Dibandingkan dengan orang kedua yang dia mengetahui hukumnya dan dia mengetahui juga dalilnya. Bahkan bagaimana para ulama mengambil hukum dari dalil tersebut. Tentu saja beda dari sisi keyakinan yang didapatkan seseorang, berbeda antara orang pertama dan orang yang kedua. Maka ini di antara pentingnya juga kita mempelajari hadis-hadis ahkam. Ya. Semakin yakin kita akan kebenaran syariat Islam ini, semakin yakin kita dengan perbuatan ibadah-ibadah yang kita lakukan, semakin kita mengagungkan ibadah tersebut, semakin kita merenungkan apa-apa yang terdapat di dalam ibadah-ibadah tersebut. Mempelajari hadis-hadis ahkam juga membantu kita untuk membedakan kias yang sahih dan juga kias yang rusak. Ya, kita tahu bahwasanya kias atau analogi ini juga merupakan salah satu sumber hukum Islam. Hanya saja, ya, kias ini ada yang sahih dan ada yang rusak. Dan kias yang rusak ini adalah kias yang bertabrakan dengan kandungan dari hadis-hadis, termasuk hadis-hadis ahkam. Maka ketika hasil suatu kias, ya, ini bertentangan dengan kandungan hadis-hadis ahkam yang sahih, ya, maka kias ini dibatalkan. Karena kias ini tetap harus tunduk kepada dalil-dalil yang sahih, termasuk di dalamnya hadis-hadis ahkam yang sahih. Maka ini membantu kita membedakan antara qiyas yang sahih dan juga qiyas yang rusak, agar tidak setiap orang berkata-kata atas agama ini seenak perutnya saja. Selama kita dapati rambu-rambunya di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam,
dan kita mengikuti kaedah-kaedah yang ada di atasnya, maka kita akan terhindar dari perkataan orang-orang yang asbun, ya, asal bunyi saja. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara pentingnya kita mempelajari hadis-hadis ahkam ini juga adalah kita belajar untuk menumbuhkan kemahiran kita dalam ilmu fikih, ya, sehingga kita tahu bagaimana alur para ulama dalam melihat kepada dalil, bagaimana mereka menelurkan hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada, bagaimana mereka mengambil hukum, mengistimbat hukum dari mungkin satu kalimat saja, pendek, tapi dengannya para fuqaha mampu untuk mengambil kesimpulan hukum, bahkan mungkin bukan hanya satu hukum saja. Dan ini tentu saja akan membantu kita menumbuhkan kemahiran kita dalam berfikir dan memahami ilmu fikih. Kemudian sedikit kita hendak menjelaskan mengenai kajian kita ini. Insya Allah kajian kita ini akan dilaksanakan di hari Senin setiap jam 8 malam biiznillah. Dan adapun kitab yang kita kaji adalah kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam mimma ittafaqa alaihi syaikhan. Ya, ini adalah kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, seorang ahli hadis yang pakar dalam bidangnya, yang nanti sedikit kita akan bacakan mengenai penulis kitab tersebut. Adapun kitab ini, maka ini adalah kitab yang berisikan hadis-hadis berkaitan dengan hukum-hukum Islam, berisikan kumpulan hadis-hadis mengenai hukum-hukum Islam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka di dalamnya berisikan hadis-hadis yang disepakati oleh keduanya, atau ada sebagian beberapa hadis yang diriwayatkan oleh salah satu dari keduanya. Maka hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang sahih, sehingga kita merasa aman untuk mempelajari hadis-hadis tersebut. Kita tidak khawatir jangan-jangan hadis-hadis ini adalah hadis yang lemah, sangat lemah, apalagi hadis yang palsu. Tentu saja ini jauh dari hal tersebut. Dan ini juga yang menjadikan kitab ini memiliki keberkahannya tersendiri, sehingga para penuntut ilmu syar'i sejak dahulu, dari zaman ke zaman, di berbagai tempat mengkaji kitab tersebut dan bahkan juga menghafalkan kitab ini, Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Di dalamnya terdapat sekitar 420 hadis yang disusun berdasarkan tema-tema dan bab-bab pembahasan fikih. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita memiliki grup WhatsApp untuk kajian ini. Kita telah iklankan dan sebarkan informasi mengenai hal ini, di mana di dalam grup ini insyaallah kita akan jadikan sebagai wadah untuk sharing materi dari kajian ataupun faedah dari kajian. Begitu juga kita akan berusaha untuk memberikan
latihan-latihan pemahaman terkait kajian kita ini, kita akan berikan link berisikan soal-soal pemahaman berkaitan dengan kajian yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengannya membantu kita untuk memahami, ya, mengingat, dan termasuk juga bersemangat untuk mengikuti kajian ini. Dan begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi kajian, kita berharap agar disampaikan di dalam grup tersebut, ya. Dan tentu saja kemungkinan tidak semua pertanyaan akan bisa dijawab. Bahkan mungkin sebagian pertanyaan kita akan jawab di pekan berikutnya, atau mungkin tidak kita jawab sama sekali. Ala kulli hal, ya, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan di dalam grup mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita untuk terus menggali ilmu syar'i, bahwasanya ada banyak pembahasan, ada banyak permasalahan yang ternyata kita belum bisa pahami, dan itu tidak bisa kita pahami kecuali dengan terus-menerus belajar. Dan mudah-mudahan kita juga bisa dapat memberikan suatu bentuk ujian secara berkala berkaitan dengan kajian kita. Secara berkala mudah-mudahan akan ada ujian-ujian. Ini juga tujuannya tentu saja untuk melatih pemahaman kita terhadap materi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah darinya, dari ujian tersebut, ataupun sebagai info berkaitan dengan kajian-kajian, ya, fungsi dari grup WhatsApp ini. Karena itu para pendengar sekalian yang belum masuk ke dalam grup, kita anjurkan untuk bisa masuk ke dalam grup tersebut agar bisa mengambil faedah dari keberadaan grup WhatsApp tersebut sebisa yang kita mampu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penulis kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam ini adalah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, di antara kisahnya beliau ini bepergian menuntut ilmu syar'i bersama dengan anak laki-laki bibinya yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, anak dari bibinya, maka ini adalah sepupunya, ya. Dan Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi ini juga seorang alim, penulis kitab fikih yang terkenal dengan judul Al-Mughni. Dan di antara komentar para ulama, ya, berkaitan dengan keduanya, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi condong kepada ilmu hadis, adapun Syekh Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahimahullah condong kepada ilmu fikih, ya. Di sini kita sedikit mengambil faedah bahwasanya apa? Pentingnya kita untuk berteman dekat dengan teman-teman yang soleh, ya, teman-teman yang bersemangat menuntut ilmu syar'i. Nah, kita lihat nih, belajarnya bareng nih, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, ya. Begitu juga keduanya menjadi alim yang bermanfaat bagi umat biidznillah. Ya, maka ini adalah pentingnya kita untuk memilih teman dekat, ya, teman yang saleh, yang mengingatkan kita, yang meluruskan kita ketika salah, memberikan nasihat kepada kita, mengatakan yang benar meskipun itu pahit, menegur kita, sehingga kita benar-benar
ketika bersama dengan teman dekat ini kita berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Ya, baik keadaan agama kita dengan keberadaannya. Ini penting sekali, ya, keberadaan teman dekat yang mengingatkan kita dalam kebaikan. Ya, dan begitu kisahnya para ulama. Ya, mereka berteman dekat tentu saja dengan para ahli ilmu, para penuntut ilmu syar'i. Ya. Karena burung itu ya hanya akan berkumpul dengan kawanannya saja. Ya. Sebagaimana orang-orang yang cinta ilmu syar'i berkumpul dengan sesamanya, ya, orang-orang yang bodoh juga akan berkumpul dengan sesamanya saja, jauh dari ilmu. Ya. Dan tentu ada banyak pujian kepada Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Di antaranya sedikit kita bacakan adalah perkataan dari Ibnu Ad-Dubaisi rahimahullah. Beliau mengatakan tentang Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia adalah seorang yang zuhud, ahli ibadah, selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Para hafiz dan imam telah memuji pemahamannya, kemahirannya dan hafalannya. Kemudian Ibnu Najjar rahimahullah mengatakan dia telah mengabarkan banyak hadis, menulis kitab tentang hadis dengan tulisan yang bagus. Dia tergolong orang yang banyak hafalannya, kokoh dan bagus hafalannya. Ya. Tentu saja ini meyakinkan kita bahwasanya ya, penulis kitab yang hendak kita kaji ini adalah orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Dan ini termasuk kitab yang berkah, sangat bermanfaat bagi umat. Karena apa? Karena dipelajari dari zaman ke zaman di berbagai tempat, masih dipelajari hingga kini. Ya, penulis rahimahullah wafat sekitar di tahun 600 Hijriyah, dan kita lihat karya dari penulis rahimahullah masih bertahan hingga saat ini, dicetak, dipelajari, dikaji, bahkan dihafal oleh para penuntut ilmu syar'i di berbagai belahan dunia. Baik, sedikit kita meringkas muqaddimah yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Ya, dalam kitabnya beliau memberikan muqaddimah setelah memuji Allah Azza wa Jal, bersyahadah, bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, begitu juga keluarganya dan para sahabatnya. Beliau rahimahullah memberikan pembuka bahwasanya sebagian teman-teman beliau penuntut ilmu syar'i meminta kepadanya untuk meringkas sejumlah hadis-hadis ahkam yang disepakati oleh dua imam, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Ya, berangkat dari permintaan para penuntut ilmu syar'i kepada beliau agar beliau menyusun suatu kitab yang berisi kumpulan hadis-hadis ahkam ringkas yang
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka beliau pun menyambut permintaan tersebut dan mengharapkan manfaat dengan keberadaan kitab tersebut, baik manfaat untuk penulis ataupun untuk kaum muslimin. Ya, beliau rahimahullah mengatakan, wa as'alullaha ayyanfa'ana bihi wa man katabahu aw sami'ahu aw qara'ahu aw hafidhahu aw nadhara fihi. Ya, aku meminta kepada Allah agar memberikan manfaat kepadaku dengan keberadaan kitab ini dan orang-orang yang menulis ulang kitab tersebut ataupun mendengarnya ataupun orang yang membaca kitab tersebut ataupun orang yang menghafalnya atau melihat kepada kitab tersebut. Beliau juga memohon agar menjadikannya ikhlas dalam amalan tersebut untuk mencari ridha Allah Azza wa Jal dan berharap kejayaan, keberuntungan di sisi Allah dengan surga yang penuh kenikmatan. Dengan amalannya tersebut menulis kitab yang penuh berkah ini, karena sesungguhnya cukuplah Allah sebagai pelindung dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Ini adalah sedikit muqaddimah dari penulis kitab rahimahullah. Bukanlah muqaddimah yang panjang, yang ringkas dan mengena tepat kepada sasaran, menjelaskan mengenai alasan penulisan kitab tersebut dan harapan kepada Allah Azza wa Jalla agar kitab tersebut menjadi kitab yang penuh manfaat untuk diri penulis ataupun kaum muslimin. Dan benar, ya, kitab tersebut biiznillah telah menjadi kitab yang penuh berkah dan manfaat karena terus-menerus dipelajari oleh para penuntut ilmu syar'i dari zaman ke zaman. Para ulama pun senantiasa menasihatkan, ya, para penuntut ilmu syar'i ketika menghafal hadis-hadis. Ya, umumnya kebanyakan mereka setelah mereka menghafal Arba'in Nawawiyah, maka pilihannya imma dia menghafalkan Umdatul Ahkam atau menghafalkan Bulughul Maram. Ya, ma'ruf ini, masyhur sekali, ya, dikenal di tengah-tengah penuntut ilmu syar'i, kitab yang ada di hadapan kita ini. Karena itu kita berharap kita dapat benar-benar mengambil manfaat dan berkah dari mempelajari kitab yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Baik, kita lanjutkan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada kitab yang pertama, yaitu Kitabut Taharah, dan hadis yang pertama dalam kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Berkata penulis rahimahullah, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
Sesungguhnya amalan-amalan itu disertai dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan diambilnya ataupun wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada tujuan hijrahnya tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sedikit kita membahas mengenai perawi hadis, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau adalah khalifah yang kedua dari kaum muslimin yang bergelar Al-Faruq. Pemerintahan beliau adalah sekitar 10 tahun 6 bulan dan beberapa hari. Jadi pemerintahan yang cukup panjang, dan di bawah pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kaum muslimin mendapatkan kejayaan dan kemuliaan yang begitu banyak. Ya, penaklukan dilakukan sehingga wilayah kaum muslimin semakin membesar di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Kejayaan dan kemuliaan Islam tersebar luas di bawah pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sahabat yang masuk Islam pada tahun ke-5 atau ke-6 setelah kenabian. Ya, di tahun ke-5 atau ke-6 setelah kenabian. Tentu saja ini sebelum hijrah. Ya, makanya dikatakan di sini setelah kenabian, bukan setelah hijrah. Ya, kita perlu perhatikan ini dengan baik, ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antara hal-hal mengenai beliau adalah bahwasanya Umar bin Khattab ini turut serta dalam semua peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja beliau memegang khilafah setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan diangkatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sebagai khalifah langsung ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di akhir bulan Dzulhijjah, ya, beliau ditikam oleh seorang budak Majusi ketika Amirul Mukminin ini bertakbir ketika salat subuh. Ya, kemudian beliau dibawa ke rumahnya dan wafat 3 hari kemudian pada tahun 23 Hijriyah. Ya, tentu saja kita tidak bisa banyak mengisahkan di kesempatan yang ringkas ini mengenai biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi paling tidak ya sebagian informasi terkait sahabat yang mulia ini kita berikan sebagai pengenalan saja secara umum agar kita semakin tertarik ya mendalami biografi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita beli buku-buku biografi sirah berkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kehidupan para sahabatnya, karena mereka ini adalah generasi terbaik umat ini. Ya, tidak layak kita
mengenal dengan baik orang lain di atas muka bumi ini sebelum kita mengenal para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Kita ikuti kajian-kajian membahas sirah-sirah mereka, kita ambil teladan, kita ambil semangat mereka dalam memperjuangkan Islam, semangat dan luar biasanya mereka beribadah, bagaimana ketaatan mereka kepada Islam, kepada Allah dan Rasul-Nya, bagaimana perjuangan mereka. Kita harus kenali dan kita perlu memperkenalkannya kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi setelah kita. Tanggung jawab kita. Ya, jangan sampai anak-anak kita menjadikan idola orang-orang yang enggak dikenal sama sekali oleh Islam. Ya. Bahkan jangan sampai anak-anak kita menjadikan idola-idolanya adalah orang-orang kafir. Ya. Miris sekali. Ya, bagaimana kita mau mencapai kejayaan Islam? Bagaimana kita cemburu ingin kaum muslimin bangkit dari keterpurukannya, tapi kita sendiri tidak mengenal sirah Nabi kita dengan baik. Kita sendiri tidak mengenal bagaimana sirah biografi para sahabat radhiyallahu anhum dengan baik. Ya, kita harus pecut. Ya, kita harus semangati diri kita ya untuk mengenal pribadi-pribadi yang luar biasa ini, yang tentu saja kita tidak bisa membahasnya panjang lebar di kesempatan yang seperti ini. Kita hanya sedikit memberikan informasi secara umum agar kita teringat, agar kita tertarik untuk mempelajari lebih dalam biografi atau perjalanan hidup generasi yang luar biasa ini, generasi yang terbaik dari umat Islam ini. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikuburkan di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini sedikit berkaitan dengan perawi dari hadis ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tentu saja ini tidaklah cukup untuk menggambarkan luar biasanya keutamaan sahabat yang satu ini. Kita berlanjut kepada berikutnya. Kita perlu ketahui bahwasanya hadis yang sedang kita bahas ini adalah salah satu kaidah yang agung dalam Islam, salah satu kaidah yang besar di dalam Islam. Ya, hadis ini adalah standar untuk menimbang amal-amal. Ya, semua amalan ditimbang melalui hadis yang ada di hadapan kita ini. Apakah amalan tersebut diterima ataukah ditolak? Apakah amalan tersebut diberikan pahala yang banyak atasnya ataukah sedikit pahalanya? Apakah amalan tersebut berkonsekuensi pahala atau malah berkonsekuensi siksa, hukuman bagi pelakunya? Ya, ini semua bergantung pada niat-niat mereka. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan berkaitan dengan hadis ini mencakup sepertiga dari semua ilmu dan masuk ke dalam 70 bab fikih. Ya, saking agungnya nih hadis yang satu ini. Dan para ulama yang lain juga memasukkan hadis ini di awal-awal dari kitab-kitab mereka. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkannya di awal kitabnya yang terkenal Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, begitu juga Al-Imam An-Nawawi menjadikannya hadis pertama yang ada dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang memasukkan hadis ini sebagai hadis pertama dalam kitab sahihnya. Ya, begitu juga Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah menjadikan hadis ini hadis pertama dalam kitabnya
Masabihus Sunnah dan Syarhus Sunnah, dan juga ulama-ulama lainnya yang menunjukkan pentingnya, agungnya hadis yang ada di hadapan kita ini. Ya. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tidak ada suatu amalan itu melainkan pasti dia disertai dengan niat, ya. Innamal a'malu binniyat, ya, ini maknanya mal a'malu illa binniyat, ya. Amalan-amalan itu pastilah dia memiliki niat-niat. Ya, seseorang ketika dia melakukan sesuatu, apapun itu perbuatannya, maka dia mestilah memiliki niat atas perbuatan-perbuatannya tersebut. Ya, jadi ini kabar ini bahwasanya perbuatan-perbuatan itu pastilah memiliki niat-niat. Ya. Sulit tergambar seseorang melakukan suatu perbuatan tapi ternyata tidak ada niatnya. Ya. Kecuali jika ini keluar dari seorang yang sudah hilang akalnya, ya, orang gila. Ya, kita tahu orang gila ketika dia melakukan suatu perbuatan, ya, perbuatannya saja tidak mencerminkan seseorang yang berakal, ya. Ya, bagaimana dia mau berniat? Ya, karena itu orang gila, ya, tidak diberikan taklif lagi dia. Ya, tidak dibebani dengan syariat lagi orang gila karena memang sudah hilang akalnya. Ya, tidak bisa dia berniat. Jadi kalimat yang pertama ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan itu, ya, sejatinya dia disertai dengan niat-niat. Kemudian di kalimat yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, ya, dan seseorang itu dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan niat yang baik, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari niatnya tersebut. Jadilah itu suatu perbuatan yang baik dengan adanya niat yang baik. Ya, dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, tentu saja ketika berbicara kita masalah ibadah, ya, niat yang baik tidaklah cukup. Ya, ketika kita berbicara masalah ibadah, maka perlu dibarengi dengan petunjuk sunnah, petunjuk dari Nabi SAW terkait amalan tersebut. Ya, apakah amalan tersebut benar ataukah tidak? Ya, ketika amalan tersebut benar, bersumber dari syariat Islam, benar tata caranya, kemudian disertai dengan niat yang ikhlas, ya, maka diharapkan diganjar dan diterima amalan tersebut. Dan ketika seseorang misalkan melakukan suatu perbuatan dengan niatan yang buruk, ya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, ya, berupa dosa, berupa kejelekan, dan seterusnya. Begitu juga ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan niat yang mubah, ya, maka dia mendapatkan apa? Perbuatan tersebut tidak diganjar dengan pahala, tidak juga diberikan hukuman atas perbuatan tersebut karena itu adalah perbuatan yang boleh-boleh saja. Itu niat yang mubah-mubah saja, ya. Yang jelas, ya, setiap orang hanya akan mendapatkan sebatas apa yang dia niatkan. Bahkan kebaikan yang didapatkan seseorang dengan niat yang baik bisa bertingkat-tingkat sesuai dengan dalamnya niat baik tersebut. Ya. Boleh jadi seseorang melakukan satu perbuatan dengan banyak niat baik. Boleh jadi orang kedua melakukan satu perbuatan dengan satu niat baik. Ya, beda tentu saja balasannya. Ya, apa yang didapat oleh orang pertama dan orang kedua berbeda. Apalagi ketika yang satu melakukan
perbuatan dengan tujuan baik, yang satu melakukan perbuatan dengan tujuan yang buruk, yang jelek. Jelas berbeda timur dan barat ganjarannya. Yang satu berhak mendapatkan pahala dan kebaikan, yang satu berhak mendapatkan dosa dan hukuman kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW membuat permisalan untuk menjelaskan kaidah yang agung ini. Ya, dari sini kita mengambil faedah bahwasanya seorang pengajar, seorang guru, seorang yang hendak mengajarkan orang lain, hendaknya dia membuat permisalan untuk memudahkan orang yang diajarkannya. Ya, ini salah satu bentuk cara mendidik, memberikan misal dari kasus-kasus atau hal-hal yang dijelaskan. Karena itu ada perkataan bil mithal yattadihul maqal, ya, dengan contoh-contoh jelaslah apa yang sedang dibicarakan. Ya, di sini selanjutnya Nabi SAW membuat permisalan untuk menjelaskan kaidah yang agung ini. Apa itu permisalannya? Yaitu hijrah. Ya, syariat hijrah ini yang dijadikan permisalan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya dalam niatnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hal apa? Pahalanya. Ya, ini takdir atau perkiraan maksud dari dua kalimat ini. Yang satunya bentuknya syarat, yang kedua adalah jaza atau balasan atau konsekuensinya. Ya, siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya benar, ya, dia berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, karena dia hendak berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam untuk mencari pahala dari Allah, mendekat kepada Nabi SAW, mempelajari syariat Islam. Dia mau bisa menerapkan dan menampilkan amalan-amalannya, agamanya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia yang akan datang kepadanya, atau dia hijrah dengan tujuan mencari wanita yang dia cintai untuk dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada tujuan dari hijrahnya tersebut. Ya, artinya dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Ya, seseorang yang berhijrah dengan tujuan untuk berdagang, maka dia adalah seorang pedagang. Dia tidak mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Seseorang yang berhijrah, dia berpindah dari negeri syirik kepada negeri Islam, tujuannya adalah untuk melamar wanita yang dia cintai, maka dia ini ya seorang pelamar saja, ya, seorang yang hendak menikah, bukan seorang yang muhajir, hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, hijrah, ya, sedikit kita membahas mengenai hijrah ini. Hijrah secara bahasa ini artinya adalah meninggalkan. Adapun menurut syariat maka artinya berpindah dari negeri syirik
kepada negeri Islam. Ya, kita contohkan adalah hijrahnya Nabi dan para sahabat. Ya, Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, kaum muhajirin, mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, ini adalah syariat Islam. Ya. Namun hijrah dari Makkah ke Madinah ini telah selesai, telah usai dengan ditaklukkannya kota Makkah pada tahun 8 Hijriyah. Akan tetapi syariat hijrah dari negeri syirik, negeri kafir kepada negeri Islam, ya, tetap ada sampai hari kiamat. Ya, tetap ada sampai hari kiamat. Ini disyariatkan, wajib seseorang ketika dia mampu, tidak ada penghalangnya, dia berpindah dari negeri syirik, negeri kafir tempat dia tinggal, kepada negeri Islam. Ya, karena tinggal di negeri kafir tanpa ada keperluan yang menuntut, ini banyak sekali madaratnya. Karena itu wajib bagi seseorang untuk berhijrah dari negeri syirik kepada negeri Islam. Dan syariat ini tetap hingga hari kiamat. Maka dari sini kita tahu bahwasanya seseorang yang berhijrah, ya, orang-orang yang berhijrah, mereka berhijrah boleh jadi dengan niat yang berbeda-beda. Yang satu berhijrah dengan niat karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, berhijrah dia untuk mempelajari syariat Islam, berhijrah dia agar dapat menampakkan syariat Islam, agar dapat dia mendapati syiar-syiar Islam di negeri Islam, dan agar menyelamatkan agamanya. Ya, maka tentu saja hijrah yang seperti ini diganjar dengan pahala yang luar biasa. Ya, boleh jadi ada orang lain dia berhijrah, dia pergi dari negeri syirik, negeri kafir kepada negeri Islam, tapi tujuannya apa? Berdagang misalkan. Ya sudah, dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan saja dari perdagangan-perdagangan, dari keuntungan-keuntungan duniawi. Dia tidak mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak mendapatkan pahala hijrah, ya, pahala dari syariat hijrah. Bahkan seseorang yang berhijrah, dia berpindah dari negeri syirik kepada negeri Islam dengan tujuan bermaksiat, dia berpindah dari negeri syirik kepada negeri Islam dengan tujuan-tujuan maksiat tertentu, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan dosa dan berhak mendapatkan hukuman karena maksiatnya tersebut, karena niat maksiatnya tersebut. Ya, maka kita lihat di sini bahwasanya apa? Amalannya satu, yaitu hijrah, tapi ganjarannya bisa berbeda-beda dari satu orang kepada yang lain sesuai dengan niat mereka masing-masing. Dan hijrah ini hanyalah satu contoh saja, ya, untuk menggambarkan pentingnya niat dalam setiap amalan-amalan. Dan tentu saja ketaatan-ketaatan yang lain, ya, juga masuk ke dalamnya hadis ini yang sedang kita bahas, ya. Perbuatan-perbuatan seseorang dengan segala niat-niat mereka, ya, masuk ke dalam hadis yang sedang kita bahas ini saat ini. Bukan hanya pembahasan mengenai hijrah saja, tidak, semua hal, ya. Niat ini membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, ya. Membedakan seseorang apakah dia bersedekah, apakah dia memberi hadiah, apakah dia mengeluarkan zakat, apakah dia membayar hutang. Ternyata apa yang membedakan? Niat, ya. Dan termasuk juga niat ini membedakan antara ibadah dan adah
membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Seseorang boleh jadi dia sama-sama mandi, ya. Yang satunya berniat mandi Jum'ah, berpahala, diganjar pahala dia dengannya. Sedangkan yang satu dia mandi hanya untuk bersih-bersih saja atau ingin mendinginkan tubuh saja, ya, mubah, ya, maka dia tidak diganjar dengan pahala, tidak diganjar dengan dosa, ya, padahal perbuatannya sama, yaitu mandi, ya. Apa yang membedakan keduanya tadi, orang pertama dan kedua? Niat yang ada pada diri mereka masing-masing. Ketika dia niatkan itu untuk ketaatan, maka jadilah pahala baginya, berhak dia diganjar dengan pahala. Ketika dia tidak meniatkan kecuali untuk perbuatan yang mubah saja, mendinginkan tubuh, bersih-bersih, maka dia tidak mendapatkan pahala. Ya, kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, faedah-faedah lainnya yang berkaitan dengan hadis yang sedang kita bahas ini, ya, dari sini, dari hadis yang ada di hadapan kita ini, kita mengetahui bahwasanya poros dan timbangan amal-amal itu ada pada niat-niat. Baik atau buruknya suatu amalan, suatu perbuatan ada pada niatnya. Derajat pahala yang berhak didapatkan seseorang melalui suatu perbuatan ada pada niat-niat mereka. Begitu juga derajat dosa yang berhak didapatkan oleh seseorang melalui satu perbuatan, ini juga tergantung pada niat-niat seseorang. Ya, dari sini jelas di hadapan kita berkaitan dengan pentingnya niat ini. Ya, pentingnya niat-niat yang ada di dalam hati kita. Dan perlunya kita untuk memperhatikan amalan-amalan hati ini, dan kita terus mengawasi hati kita. Ya, karena seseorang terkadang ketika dia sudah sangat terbiasa dengan suatu perbuatan ataupun ketaatan, ya, dia kurang menyadari niat dari perbuatan yang sedang dia lakukan. Ya, ketika seseorang sholat, misalkan ini dilakukan setiap hari minimal 5 kali dalam sehari, ketika dia tidak mengawasi hatinya, tidak aware, sadar, maka di sana dia terdapat kekurangan tuh di dalam niatnya. Dia tidak khusyuk di dalam sholatnya, ya. Maka ini membedakan satu orang dengan yang lainnya dari sisi ganjaran pahalanya nanti. Maka ini pentingnya kita untuk melatih diri kita untuk memperhatikan apa? Hati kita. Kita terus mengawasi hati kita. Kemudian di antara yang perlu kita ketahui juga, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah bahwasanya niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Inilah asalnya tempat niat di dalam hati. Maka kita tidak perlu melafazkannya ketika beribadah, ya, karena melafazkan niat ketika beribadah ini adalah perbuatan yang diada-adakan, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya, niat itu tempatnya memang di dalam hati, ya, kecuali dalam sebagian ibadah yang memang itu ada contohnya, seperti dalam ibadah haji dan umrah, ya, ketika seseorang
melafalkan niatnya ini adalah karena memang mereka mencontoh perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalam ibadah-ibadah yang lain maka tidak, karena tidak ada contohnya dan memang niat itu asalnya ada di dalam hati. Kemudian di antara yang perlu kita perhatikan juga adalah bahwasanya boleh jadi suatu perbuatan mubah itu jika diniatkan untuk suatu kebaikan maka dia menjadi suatu bentuk amal soleh. Ya, suatu perbuatan yang asalnya mubah ketika kita meniatkannya untuk suatu kebaikan maka dia dapat berubah menjadi amal soleh. Contohnya adalah seperti misalkan seseorang yang dia makan dan minum dan dia berniat dengan makan dan minumnya tersebut agar dia dapat kuat dalam menjalankan ibadah, maka perbuatan makan dan minumnya tersebut jadilah berpahala karena niat kebaikannya tersebut. Ya. Dan begitu juga perbuatan-perbuatan mubah lainnya. Ketika kita mampu menemukan niat kebaikan dalam perbuatan-perbuatan mubah tersebut, maka itu akan menjadi ladang pahala bagi kita. Ya, dan tentu saja ini bukanlah sesuatu yang mudah ya, apalagi ketika seseorang tidak begitu memperdulikan keadaan hatinya, tidak mengawasi hatinya. Ya, ini bukanlah sesuatu yang kita katakan mudah, tapi tidak juga sulit selama kita terus berusaha untuk mengawasi hati kita. Kita menyadari keadaan hati kita. Ya, kita berusaha mendidik hati kita, meningkatkan ketakwaan kita. Ya, maka dengan terus menerus seperti itu, insya Allah kita mampu untuk apa? Menemukan banyak niat-niat baik. Ya, bukan hanya dalam ketaatan-ketaatan yang memang jelas itu adalah ibadah. Ya, bahkan dalam perbuatan-perbuatan yang mubah sekalipun kita mampu untuk menemukan niat kebaikan sehingga perbuatan mubah kita diganjar dengan pahala. Ya. Tentu ada banyak sekali faedah dan pembahasan berkaitan dengan hadis yang ada di hadapan kita ini. Ini adalah hadis yang sangat agung yang kita berusaha sebisa mungkin terus mempelajari, memurajaah, ya, mengulang-ulang pembahasan terkait ini, karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi, ini sepertiganya ilmu, karena memang poros ya Islam ya salah satunya ada pada hadis ini ya, saking agungnya. Ya, karena itu kita berusaha memahami kandungan yang terdapat di dalam hadis ini sebisa mungkin, dan kita berusaha juga menghafalkannya. Ini adalah salah satu kita cara untuk bisa menjaga ilmu tersebut dan menghadirkannya di setiap permasalahan kehidupan kita. Ya. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, tampaknya ini yang bisa kita kaji di malam hari ini. Kita telah memberikan sedikit muqaddimah berkaitan dengan kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, dan kita juga sudah mengambil hadis yang pertama di dalam kitab ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik dan mengamalkan kandungan dari hadis ini
Dan ana mengingatkan kepada para pendengar sekalian untuk bisa mengambil latihan yang telah kita sediakan. Nanti insyaallah kita akan sediakan di dalam grup WhatsApp untuk latihan berkaitan dengan apa yang kita bahas di malam hari ini, yang bisa dikerjakan di malam hari ini ataupun maksimal besok hari jam 8 ya, kita akan tutup linknya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kita untuk berusaha memahami hadis-hadis Nabi SAW yang mulia ini. Ini saja yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari dan waktu yang kita luangkan untuk talabul ilm ini. Hadza wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.